Warga tolak pergub jaminan kesehatan. Anggota DPR RI pantau ketersediaan stok pangan. Tiga 30 tahun menabung untuk haji. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera bagian utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, warga di Banda Aceh menolak pemberlakuan peraturan Gubernur nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh. Mereka protes ke kantor gubernur meminta peraturan tersebut dicabut karena dinilai merugikan masyarakat. Seribuan warga mengatasnamakan elemen masyarakat dan mahasiswa berunjuk rasa di kantor Gubernur Banda Aceh. Mereka meminta agar pergub soal jaminan kesehatan Aceh dicabut. Warga menilai peraturan tersebut merugikan masyarakat dan melanggar hak dasar kesehatan masyarakat. Pergub nomor 2 tahun 2026 menurut warga telah mengubah skema JKA untuk seluruh masyarakat di Aceh menjadi kelompok ekonomi tertentu. Aksi demo ini sempat memanas saat aksi saling dorong antara warga dan petugas. Massa mencoba menerobos masuk ke dalam kantor gubernur dan dihalau petugas keamanan. Bahkan mobil water cannon polisi menyemprotkan air ke arah massa karena dianggap anarkis mendekati pukul 6 sore. Koordinator aksi dari Aliansi Rakyat Aceh bilang mereka tetap meminta pemerintah mencabut pergub tersebut karena merugikan masyarakat. Mereka juga menyesalkan dan mengecam keras aksi pembubaran paksa yang dilakukan aparat keamanan. Nah, jadi hari ini tuntutan kami dari awal konsolidasi adalah pemerintah wajib mencabut Pergub nomor 2 tahun 2026 terkait jaminan kesehatan Aceh. Hari ini sudah jelas kawan-kawan, teman-teman rekan-rekan semuanya, bahwasannya Pergub nomor 2 tahun 2026 itu sudah ditentang oleh rakyat. DPR sudah melakukan memberikan surat rekomendasi kepada pemerintah untuk pencabutan. Maka kami hadir hari ini di sini untuk mengambil kembali hak rakyat. Kami sudah menjelaskan. Sementara pemerintah Aceh yang diwakili Sekda sempat menemui massa. Di hadapan pengunjuk rasa, sempat dijelaskan soal pergub tersebut telah berjalan sejak 1 Mei 2026 dan masih terus dievaluasi. Namun penjelasan tidak memuaskan warga. Warga tetap meminta pembatalan pergub JKA tersebut. Mudah-mudahan kita diberi waktu, sampai kita bisa mengevaluasi pergub 2 ini. Tidak ada yang baku. Ya, begitu kita temukan sesuatu yang menghalangi proses, menghambat proses, kita akan evaluasi. Massa akhirnya membubarkan diri setelah dibubarkan secara paksa oleh aparat keamanan. Massa mengaku akan kembali melakukan konsolidasi untuk menentukan sikap mereka selanjutnya. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Saudara, seorang pengedar sekaligus pemasok narkoba ke lokasi rawan narkoba di Kota Medan dilumpuhkan personel Satres Narkoba Polrestabes Medan. Pelaku tercatat sebagai residivis kasus narkoba. Personel Satres Narkoba Polrestabes Medan terpaksa memberikan tindakan tegas terukur pada pemasok narkoba berinisial AR. Mantan residivis kasus narkoba ini mencoba menyerang petugas saat akan diringkus di kawasan Martubung, Medan. Saat ditangkap, polisi menyita 2 bungkus sabu berukuran besar yang beratnya mencapai 20 gram. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan Komisaris Polisi Rafli Yusuf Nugraha bilang pelaku sebelumnya juga pernah terlibat dalam peredaran narkoba dan kemudian dipenjara pada tahun 2016. Saat itu pelaku menjual narkotika jenis ganja dan usai bebas kembali menjalankan bisnis haram namun dengan jenis narkotika yang berbeda yakni sabu. Polisi kini tengah mengembangkan kasus ini dengan menggali keterangan pelaku untuk meringkus pelaku-pelaku lain yang berkaitan dengan AR.
Asli mana? Petugas dari unit 1 melakukan pengejaran dalam kurun waktu 2 kali 24 jam, di mana tersangka ini memang cukup licik dan cukup mahir ya di daerah Martubung tadi, di mana yang bersangkutan merupakan residivis tahun 2016 dengan kasus yang sama dengan golongan narkotika yang berbeda. Dalam kasus ini, pelaku kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, belasan pelaku penyelundupan pekerja migran ilegal atau PMI diringkus petugas Polda Riau. 128 orang gagal diberangkatkan ke Malaysia. Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Riau berhasil menyelamatkan 128 orang yang rencananya akan dikirim ke negara Malaysia secara ilegal sebagai menjadi pekerja migran Indonesia atau PMI. Pekerja ini diselamatkan dari pelabuhan tikus di kota Pekanbaru, Dumai, dan Bengkalis. 14 orang pelaku diamankan dengan berbagai peran seperti pencari calon PMI hingga berperan sebagai penyalur. Modus para pelaku mengiming-imingi bekerja di negara tetangga dengan gaji besar hingga biaya keberangkatan yang murah. Para pelaku juga menarik biaya keberangkatan kepada korban berkisar 3 juta hingga 10 juta rupiah tergantung daerah asal korban. Pola perekrutan yang dilakukan para pelaku dengan cara mengumpulkan sejumlah orang dan diberangkatkan secara ilegal ke negara tujuan. Uniknya, pelaku dari jaringan ini tidak saling kenal. Mereka berkomunikasi melalui via aplikasi WhatsApp. Tarif yang diterapkan kepada para TKI ilegal ini bervariasi, ada yang 8 juta, ada sampai 10 juta sampai di tempat. Faktanya adalah mereka tidak dibekali dengan paspor, kemudian mereka menggunakan jalur tikus, kemudian menggunakan sarana speedboat atau kapal-kapal yang nelayan, kemudian keluar dari pintu-pintu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Masyarakat diimbau untuk melakukan pengurusan secara resmi ke instansi terkait agar mendapat perlindungan dari negara. Pelaku yang nekat melakukan perekrutan ilegal diancam hukuman pidana hingga 15 tahun penjara. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, personil Satres Narkoba Polrestabes Medan meringkus seorang pengedar 1 ons atau 100 gram narkotika jenis sabu di kawasan Bagan Percut. Pelaku juga selalu memprovokasi warga untuk melawan petugas. Pria berinisial MRL harus merasakan timah panas polisi usai berupaya menyerang petugas saat penggerebekan narkoba di kawasan Bagan Percut. Pelaku selama ini kerap menghasut warga untuk menyerang polisi yang melakukan penggerebekan. Dari penggerebekan, petugas menyita 1 gumpalan narkotika jenis sabu beratnya mencapai 1 ons atau 100 gram. Usai dilumpuhkan, polisi kemudian membawa pelaku ke Rumah Sakit Bayangkara Medan guna penanganan medis, termasuk mencabut proyektil yang menembus kaki pelaku. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Komisaris Polisi Rafli Yusuf Nugraha bilang pelaku merupakan target operasi pihaknya karena tercatat merupakan pengedar di kawasan Bagan Percut yang merupakan salah satu kawasan rawan narkoba. Pelaku dikenal licin dan juga licik. Dalam kasus ini, kepolisian akan bertindak tegas apalagi yang berani melawan menyerang polisi. Tersangka ini cukup licin, dalam hal ini banyak sekali trik yang dia kelabui kepada tim, sehingga saat di lapangan, tim melakukan tindakan tegas terukur. Karena yang bersangkutan melakukan perlawanan, oleh karena itu tim melakukan tindakan tegas terukur sesuai dengan standar operasional prosedural yang berlaku. Bapak syukur. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam penjara lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, sebuah video yang diduga merekam seorang oknum polisi yang bertugas di Polda Sumatera Utara beredar luas menjadi perbincangan masyarakat. Oknum polisi itu terekam menghisap rokok elektrik diduga mengandung narkoba bersama seorang wanita di tempat umum.
Ini adalah rekaman video yang beredar luas di media sosial sejak kemarin pagi. Pria dalam video ini merupakan DK, perwira menengah di Polda Sumatera Utara. Dalam rekaman terlihat DK bersama seorang wanita di sebuah tempat terbuka. Yang menjadi perbincangan dalam video terlihat baik wanita maupun pria terekam menghisap vape yang dinarasikan mengandung narkoba. Hal ini lantaran di potongan video lain terdapat video DK yang diduga dalam pengaruh efek penggunaan pot getar. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Ferry Walintukan bilang DK kini dalam penanganan bidang Propam Polda Sumatera Utara dan telah ditempat dalam penempatan khusus atau patsus akibat perbuatannya. Namun Ferry menyebut video tersebut merupakan video lama karena hasil pemeriksaan awal video yang beredar merupakan video yang terjadi pada awal tahun 2025 lalu. Hasil pemeriksaan urin awal DK dinyatakan negatif narkoba. Untuk beberapa waktu yang lalu ada cukup viral ya, untuk ada video daripada seorang laki-laki dengan ada beberapa perempuan, dan itu memang kita harus kami mengatakan bahwa itu memang personil kami dari Polda Sumatera Utara, itu adalah seorang yang berpangkat perwira, dan pada saat ini yang bersangkutan sudah kami proses di Propam Polda Sumatera Utara dan dalam saat ini sedang dipatsus seperti itu. Kini bidang Propam Polda Sumut tengah melakukan pemeriksaan kandungan zat terlarang melalui sampel rambut dan darah. Ferry Irawan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Kebutuhan bahan pokok diperiksa, saksikan usai jeda. Saudara, mengantisipasi badai El Nino yang diprediksi melintasi Indonesia hingga Oktober mendatang, anggota DPR RI gelar periksa gudang Bulog dan sejumlah kebutuhan bahan pokok di Kota Medan. Ketersediaan bahan pangan di Sumatera Utara dinilai masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 5 bulan ke depan. Sejumlah anggota DPR Republik Indonesia bersama anggota DPRD Sumatera Utara periksa kesediaan beras di gudang Bulog Jalan Mustafa Medan. Pemeriksaan stok pangan ini terkait antisipasi bencana badai El Nino yang diprediksi akan melintasi Indonesia hingga Oktober mendatang. Anggota DPR RI dari Komisi 12 dari Partai Gerindra Ade Jona Prasetyo melihat ketersediaan pangan terutama beras dan minyak goreng. Ketersediaan beras di 2 gudang penyimpanan beras dan minyak goreng merek Minyak Kita diperiksa. Selain itu, berat timbangan beras SPHP kemasan 5 kg juga tak luput dari pemeriksaan. Dari hasil pantauan tersebut, stok ketersediaan beras dan minyak goreng di Sumatera Utara cukup aman hingga 5 bulan ke depan. Ade Jona menjelaskan stok beras Sumut yang mencapai 63.000 ton, minyak goreng 4,6 juta liter cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ini hari kami mengecek stok khususnya di khusus Sumut, yaitu totalnya tadi bersada di 63.000 ton, cukup untuk selama 5 bulan Pak ya. Kemudian stok minyak kita 4,6 juta liter. Ini adalah mana kita harus memastikan stok ini untuk aman karena langsung perintah dari Bapak Presiden supaya tidak ada kekurangan di setiap wilayah yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Utara. Sementara pimpinan wilayah Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto menjelaskan pihaknya fokus dalam penyediaan bahan pangan guna memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga pangan. Stok beras sebanyak 63.000 ton ini cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Sumatera Utara hingga 5 bulan ke depan. Selain itu, pimpinan wilayah Bulog menyatakan penyerapan gabah saat ini masih berlangsung dan ada tambahan beras dari wilayah lain. Begitu juga untuk minyak goreng sehingga stok dan distribusi masih aman di pasaran. Ada pangan. Jadi kami himbau kepada masyarakat, memang Bulog, pemerintah kita hari ini betul-betul concern keterkaitan dengan penyediaan pangan. Kalaupun terjadi lonjakan harga pangan di dunia, hari ini alhamdulillah kita pangan pokok kita beras tercukupi, terutama di wilayah Sumatera Utara kita punya stok yang sangat kuat 63.000 dan itu bisa setiap saat bisa ditambah. Kita pun hari ini juga masih pengadaan.
Dedi Rizky Ginting, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, sejumlah komoditas kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga, di antaranya tomat dan bawang merah. Kenaikan harga bawang dan tomat ini dipicu cuaca buruk. Cuaca yang tidak menentu menyebabkan harga komoditas kebutuhan pokok melonjak. Untuk harga tomat merah melonjak dari Rp12.000 menjadi Rp20.000. Kemudian cabai merah dari harga Rp39.000 menjadi Rp48.000 per kilogramnya. Kenaikan harga ini rata-rata terjadi di sejumlah pasar tradisional di Kota Medan, seperti Pasar Petisah dan Pasar Peringgan Medan, sedangkan kebutuhan pokok lainnya masih relatif normal. Menurut pedagang, kenaikan harga ini terjadi sudah 1 bulan lebih. Mereka menyebut kenaikan harga bawang dan tomat dipicu cuaca yang buruk di sejumlah daerah pemasok sehingga mempengaruhi panen. Ya bang, bawang aja yang naik sama tomat. Bawang dari berapa kak? Bawang dari 40 jadi 48. Tomat? Tomat dari 12 jadi 20. Itu kenaikan mulai hari apa nih kak? Kalau tomat udah 1 bulan ini mahal. Untuk bawang? Bawang 2 hari ini baru naik. Selain harga bawang dan tomat, harga daging ayam potong juga mengalami kenaikan Rp1.000 dari Rp34.000 menjadi Rp35.000 per kilonya. Namun untuk harga telur ayam masih sama seperti sebelumnya dihargai Rp1.600 per butir dan yang paling besar masih dihargai Rp1.800 per butirnya. Dari berapa ini pak? Dari 34 ke 35. Itu pernah kapan pak? Hah? Itu mulai kapan? Mulai tadi pak. Itu biasanya kenaikan karena apa ya pak? Pak tahu juga kita pak, kita kan hanya mengambil di sini aja pak. Mau dibilang nggak ada ayam, banyaknya ayam banjir ayam. Besar-besar gitu nggak ada. Besar-besar lagi. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan kendaraan listrik masih bebas pajak. Pembebasan pajak kendaraan ini bertujuan untuk mendukung transisi energi. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026, pemerintah daerah mendapat kewenangan menentukan skema insentif pajak kendaraan listrik yang artinya kendaraan listrik tidak bebas pajak lagi. Permendagri ini sempat menimbulkan kebingungan masyarakat sebab berbanding terbalik dengan rencana Presiden Prabowo yang ingin segera kendaraan menggunakan tenaga listrik. Namun pada tanggal 22 April lalu, surat edaran Menteri Dalam Negeri telah keluar dan menginstruksikan agar gubernur membebaskan PKB dan BBNKB khusus kendaraan listrik. Menindaklanjuti surat edaran tersebut, pemerintah Sumatera Utara memastikan kendaraan listrik hingga kini masih bebas pajak. Surat edaran Mendagri tanggal 22 April 2026 itu kita diminta untuk memberikan pembebasan pajak kendaraan bermotor dan BBNKB bagi kendaraan listrik. Jadi kita akan mengikuti sebagaimana surat edaran Mendagri yang terakhir tersebut. Pengguna kendaraan listrik diimbau agar tidak panik dan tetap memantau informasi dari pemerintah daerah. Roganda Malau, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, personel Polresta Banda Aceh menetapkan 3 tersangka kasus dugaan penganiayaan balita di sebuah lokasi penitipan anak. 3 tersangka pelaku penganiayaan terhadap balita di sebuah lokasi penitipan anak di kawasan Lam Gugok, Banda Aceh, masing-masing berinisial DS, NS, dan RY. Penetapan tersangka dilakukan setelah tim melaksanakan rangkaian penyelidikan dan terkait dugaan penganiayaan terhadap anak balita. Petugas juga tengah melakukan pemeriksaan orang tua korban dan terus mengumpulkan barang bukti serta menganalisis dari hasil kamera pengawas atau CCTV. Motif 3 pelaku yang bertugas sebagai pengasuh karena kesal dengan korban karena tidak menurut saat akan diberi makanan. Di mana saat ini kita sudah menetapkan 3 orang tersangka daripada penganiayaan terhadap anak, dan sampai saat ini kita sedang melakukan pemeriksaan terhadap orang tua yang menjadi korban daripada penganiayaan tersebut dan tetap mengumpulkan beberapa barang bukti dan juga menganalisis daripada hasil CCTV yang kita sedang melakukan penyelidikan. Dan juga
motif daripada kejadian ini adalah di mana keterangan daripada tersangka yaitu adalah kesal di mana anak tersebut tidak menurut saat akan diberikan makan. Ketiga tersangka kini terancam hukuman pidana 5 tahun kurungan penjara dan denda sebesar 72 juta rupiah. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Saudara, pemerintah Kota Banda Aceh resmi menutup daycare baby trainer di Kota Banda Aceh setelah adanya kasus dugaan penganiayaan terhadap balita. Polisi sendiri sudah menetapkan 3 tersangka dalam kasus ini. Setelah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, pemerintah Kota Banda Aceh resmi menyegel dan menutup permanen daycare yang tidak memiliki izin tersebut. Pasca terungkapnya dugaan penganiayaan terhadap balita, lokasi penitipan anak tersebut terpantau sepi dan tidak ada aktivitas. Menurut Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdol Khalilullah, sejumlah pihak telah menjalani pemeriksaan di Polresta Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh juga mengimbau agar orang tua segera melapor jika ada kasus yang sama kembali terulang. Untuk kita melakukan penyegelan secara permanen karena memang sudah terbukti ada kesalahan-kesalahan setelah dilakukan penyelidikan pada pihak yang bertanggung jawab. Jadi semalam sudah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Polresta. Kita mendapatkan informasi ownernya juga sudah diperiksa dan saat ini pemerintah Kota Banda Aceh fokus pada pendampingan kepada korban, serta akan mengawasi penuh daycare lainnya di Banda Aceh agar tidak terjadi kejadian serupa. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. 30 tahun menabung untuk haji, saksikan usai jeda. Saudara, untuk menyempurnakan ibadah haji, seorang jemaah calon haji asal Padang Sidempuan mengaku sudah 40 tahun menabung untuk berangkat haji. Ia diberangkatkan dari Embarkasi Medan, tergabung dalam kloter 12. Sebanyak 344 jemaah calon haji asal kota Padang Sidempuan bersama 11 jemaah dari Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Asahan, dan Medan langsung menjalani pemeriksaan kesehatan setibanya di Asrama Haji Embarkasi Medan. Mereka diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah pada Selasa pukul 10 pagi. Sebagian jemaah harus menjalani observasi usia pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kesiapan fisik sebelum diberangkatkan. Salah seorang jemaah calon haji, Salmah Nasution, bilang dirinya sudah mulai mendaftar calon haji sejak umur 30-an. Dia lupa pastinya kapan. Hari ini pada usia 74 tahun, Salmah bersyukur masih mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji. Salma mengaku cukup lama mengumpulkan hasil dagang makanan tradisional. Dengan bantuan dari anak-anaknya, penantian Salma selama puluhan tahun akhirnya tercapai. Iyalah, cucu lahir sampai kuliah. Umur 30-an ya? Sekarang umur? 78. 78? Oh, 74. Ya. Ini sendirian berangkatnya? Sendiri. Oh, dari Padang Sidempuan ya. Kalau suami atau anak nggak ada yang dampingin? Nggak ada. Ibu kerjanya di Padang Sidempuan sebagai apa selama ini, Bu? Macam-macam lah. Apa itu? Makanan-makanan. Acar, baru-baru. Dalam ibadah haji ini sebanyak 11 kloter telah berangkat dari Embarkasi Medan. Belum ada keterlambatan atau kendala, namun ada beberapa jemaah yang tertunda keberangkatannya karena kondisi kesehatan. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, gelaran International Jazz Day 2026 dimeriahkan oleh Kenduri Jazz dengan menggandeng Moritza Tahir and Friends. Mereka tampil dengan sejumlah musisi jazz kenamaan di Aceh. Musisi jazz kawakan Tanah Rencong ini pun berhasil menghibur penggemarnya. Kenduri Jazz tahun ini kembali menggandeng Moritza Tahir dan Friends yang tampil dengan sejumlah musisi jazz kenamaan di Aceh. Konser yang rutin digelar setiap tahun ini kembali memanjakan penggemar jazz di Banda Aceh.
Selama 2 jam, para penggemar jazz ikut bernostalgia bernyanyi. Kenduri Jazz di Banda Aceh ini adalah bagian dari perayaan internasional Jazz Day yang diperingati setiap tanggal 30 April. Sebuah perhelatan musik yang menghubungkan identitas budaya lokal Aceh dengan semangat jazz dunia sebagai bahasa universal perdamaian. Tahun ini, Kenduri Jazz kembali tema Solidarity for Humanity. Kita sudah terregister sebagai salah satu penyelenggara internasional Jazz Day yang diselenggarakan tahun ini itu di 190 negara lebih serentak. Nah, sejak tahun lalu kita sudah bertekad untuk setiap tahun kita lakukan. Moritza Tahir, seorang musisi terkemuka di Aceh, bilang jazz dapat dinikmati oleh semua kalangan. Dan Kenduri Jazz ini menurutnya ruang bagi penikmat musik jazz bernostalgia bersama. Terlihat dari ekspresi para penikmat jazz di Banda Aceh. Yang ngisi acaranya itu nggak ada batasan umur, mulai dari anak SD, remaja, pemuda, sampai orang kakek-kakek juga bergabung. Jadi kita coba melebur semua itu. Gelaran Kenduri Jazz 2026 di Banda Aceh menjadi salah satu kota di dunia yang telah terregistrasi sebagai penyelenggaraan event jazz di Indonesia yang sekaligus memperkenalkan kekayaan lokal Aceh di kancah internasional. Tahun ini kota Chicago menjadi tuan rumah penyelenggaraan internasional Jazz Day. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Saudara, di desa Aik Sabaun, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, ada sebuah warung kopi menawarkan wisata kopi. Di sini pengunjung dapat memetik kopi sebelum diracik dan diseruput. Inilah warung kopi yang menyediakan konsep unik. Di sekitar warung ini ada lahan seluas 1 hektar untuk wisata petik kopi. Di lahan ini, pengunjung dapat merasakan pengalaman memetik kopi sebelum menyeruput kopi yang sudah diracik. Dengan panorama alam dan asri dapat memanjakan para pecinta kopi, apalagi pengunjung dapat membayar seikhlas hati. Kopi yang disuguhkan berupa olahan kopi Arabica dengan proses full wash dan menghasilkan sensasi fruity yang menjadi pilihan para penikmat kopi. Jadi untuk rasanya keduanya sangat mantap. Kalau yang suka original, mungkin yang kopi hitam dengan gula aren ini oke. Oke Bang, selain cita rasa, lokasi di sekitar seperti apa? Iya, lokasi sekitar, karena ini dekat Sibio-Bio ya, jadi sangat sejuk, kemudian lebih untuk yang pencari ketenangan, yang suka baca, ya seperti saya yang suka menulis, bolehlah datang ke sini. Bisa sambil berwisata, berekreasi, sambil ngopi dan sambil makan. Oke Bang. Awalnya pemilik warung Dirtiawati harahap sekedar menanam kopi, kemudian muncul ide mengolah serta menyuguhkan olahan kopi miliknya beberapa tahun lalu. Respon positif pengunjung membuat Dirtiawati memilih bertahan menjalankan usahanya. Kita menyediakan jenis kopi Arabica dan Robusta. Arabica itu ada beberapa proses pengolahan, salah satunya natural, wine atau fruity, lebih banyak dikenal orang, dan yang biasa untuk diminum adalah full wash. Konsepnya seperti apa Kak? Konsep sejauh ini di Tiana adalah minum seikhlas, minum sepuasnya, bayar seikhlasnya. Kenapa konsep ini dibuat? Biar masyarakat luas bisa mencicipi kopi yang enak. Jika kita buat patokan harga, maka akan orang sekitar merasa itu tidak wajar dengan harga segitu. Karena Tiana Kopi itu tempatnya berada di daerah. Memberi pengalaman memetik kopi sekaligus menyediakan lokasi wisata kebun kini menjadi pilihan wisatawan saat melintas di Tapanuli Selatan. Khairul Bazar, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Saudara, di tengah menjamurnya kafe-kafe kekinian yang menghiasi sudut-sudut kota, ada satu tempat makan sederhana yang justru menawarkan sesuatu yang berbeda. Namanya Warung Pondok Kelapa. Warung ini berdiri tenang di antara kebun kelapa di kawasan Tanjung Murawa, Deli Serdang. Berbeda dengan tempat makan modern yang ramai dengan dekorasi lampu, bunga estetik, atau spot foto yang dirancang untuk media sosial, Warung Pondok Kelapa memilih jalan lain, kesederhanaan, dan keaslian suasana alam. Pengunjung yang datang dapat memilih tempat makan di meja panjang atau lesehan di tikar di bawah pohon kelapa secara langsung.
Semilir angin yang berhembus di antara pepohonan kelapa, suara serangga khas pedesaan, dan aroma masakan rumahan yang menggoda selera berpadu menjadi suasana yang menenangkan. Menu andalan warung ini pun sesederhana tempatnya. Seporsi mie sop hangat yang gurih dan air kelapa muda segar menjadi favorit para pengunjung. Uniknya, kelapa yang dipesan langsung dari pohon yang tumbuh di sekitar warung, memberi sensasi alami yang sulit ditemukan di tempat lain. Dan untuk harga yang ditawarkan pun sangat bersahabat, hanya Rp5.000 untuk mie sop dan kelapa muda. Sementara menu lain seperti es teler, gorengan, mie bakso tetap dijual dengan harga terjangkau. Adit, pengunjung dari luar Deli Serdang, mengaku mie sop di warung Pondok Kelapa ini sangat enak dan cukup murah. Ia sengaja datang bersama keluarga untuk menikmati liburan dengan makan bersama di sini. Apa sih Bu tanggapannya dengan makan makanan di sini? Makanannya ya cukup enak, tempatnya nyaman. Jauh-jauh juga sih dari Kebajahe, cuman pengen ngerasain mie sop ini aja. Saya sini. Ini dengan keluarga di sini udah pernah kemarin sebelumnya? Belum, baru ini. Ini sama keluarga. Nah, yang paling menarik apa di sini, Bu? Mie sopnya kayaknya ini. Mie sopnya enak. Enak. Sementara itu, Sandi, pengelola warung Pondok Kelapa, mengaku membuka usaha warung ini dengan memanfaatkan lokasi yang ada. Di tengah kebun kelapa ini didesain dengan suasana yang sederhana dan harga yang terjangkau. Kayak kita kan terbatas biaya, Bang. Kita nggak ada kursi, kita nggak ada meja, jadi kita inisiatif ngambil lesehan, lebih irit biayanya. Dengan pohon-pohon kelapa ini seperti apa? Dengan pohon kelapa ini memang dari awal sudah ada. Jadi menggunakan peluang ya. Peluang. Dan untuk pohon kelapa ini kira-kira keunikan dari resto ini seperti apa sih? Kita kelapa minumnya dari kelapa sendiri, dan itu rasanya sih jauh lebih beda. Warung Pondok Kelapa bukan hanya tempat untuk mengisi perut, tetapi juga tempat untuk menyegarkan pikiran. Di tengah kebun kelapa yang rindang, pengunjung bisa merasakan ketenangan yang mungkin sulit ditemukan di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern. Tanpa kemewahan, tanpa dekorasi berlebihan, hanya makanan sederhana, alam yang asri, dan kebahagiaan yang terasa apa adanya. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Warga tolak pergub jaminan kesehatan. Saksikan usai jeda. Saudara, warga di Banda Aceh menolak pemberlakuan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh. Mereka protes ke kantor gubernur meminta peraturan tersebut dicabut karena dinilai merugikan masyarakat. Seribuan warga mengatasnamakan elemen masyarakat dan mahasiswa berunjuk rasa di kantor gubernur Banda Aceh. Mereka meminta agar pergub soal jaminan kesehatan Aceh dicabut. Warga menilai peraturan tersebut merugikan masyarakat dan melanggar hak dasar kesehatan masyarakat. Pergub nomor 2 tahun 2026 menurut warga telah mengubah skema JKA untuk seluruh masyarakat di Aceh menjadi kelompok ekonomi tertentu. Aksi demo ini sempat memanas saat aksi saling dorong antara warga dan petugas. Massa mencoba menerobos masuk ke dalam kantor gubernur dan dihalau petugas keamanan. Bahkan mobil water cannon polisi menyemprotkan air ke arah massa karena dianggap anarkis mendekati pukul 6 sore. Koordinator aksi dari Aliansi Rakyat Aceh bilang mereka tetap meminta pemerintah mencabut pergub tersebut karena merugikan masyarakat. Mereka juga menyesalkan dan mengecam keras aksi pembubaran paksa yang dilakukan aparat keamanan. Nah, jadi hari ini tuntutan kami dari awal konsolidasi adalah pemerintah wajib mencabut Pergub nomor 2 tahun 2026 terkait jaminan kesehatan Aceh. Hari ini sudah jelas kawan-kawan, teman-teman rekan-rekan semuanya, bahwasannya Pergub nomor 2 tahun 2026 itu sudah ditentang oleh rakyat. DPR sudah melakukan memberikan surat rekomendasi kepada pemerintah untuk pencabutan. Maka kami hadir hari ini di sini untuk mengambil kembali hak rakyat. Kami sudah menjelaskan.
Sementara pemerintah Aceh yang diwakili Sekda sempat menemui massa. Di hadapan pengunjuk rasa, sempat dijelaskan soal pergub tersebut telah berjalan sejak 1 Mei 2026 dan masih terus dievaluasi. Namun penjelasan tidak memuaskan warga. Warga tetap meminta pembatalan pergub JKA tersebut. Mudah-mudahan kita diberi waktu, sampai kita bisa mengevaluasi pergub 2 ini. Tidak ada yang baku. Ya, begitu kita temukan sesuatu yang menghalangi proses, menghambat proses, kita akan evaluasi. Massa akhirnya membubarkan diri setelah dibubarkan secara paksa oleh aparat keamanan. Massa mengaku akan kembali melakukan konsolidasi untuk menentukan sikap mereka selanjutnya. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Saudara, seorang pengedar sekaligus pemasok narkoba ke lokasi rawan narkoba di Kota Medan dilumpuhkan personel Satres Narkoba Polrestabes Medan. Pelaku tercatat sebagai residivis kasus narkoba. Personel Satres Narkoba Polrestabes Medan terpaksa memberikan tindakan tegas terukur pada pemasok narkoba berinisial AR. Mantan residivis kasus narkoba ini mencoba menyerang petugas saat akan diringkus di kawasan Martubung, Medan. Saat ditangkap, polisi menyita 2 bungkus sabu berukuran besar yang beratnya mencapai 20 gram. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan Komisaris Polisi Rafli Yusuf Nugraha bilang pelaku sebelumnya juga pernah terlibat dalam peredaran narkoba dan kemudian dipenjara pada tahun 2016. Saat itu pelaku menjual narkotika jenis ganja dan usai bebas kembali menjalankan bisnis haram namun dengan jenis narkotika yang berbeda yakni sabu. Polisi kini tengah mengembangkan kasus ini dengan menggali keterangan pelaku untuk meringkus pelaku-pelaku lain yang berkaitan dengan AR. Petugas dari unit 1 melakukan pengejaran dalam kurun waktu 2x24 jam, di mana tersangka ini memang cukup licik dan cukup mahir ya di daerah Martubung tadi, di mana yang bersangkutan merupakan residivis tahun 2016 dengan kasus yang sama dengan golongan narkotika yang berbeda. Dalam kasus ini pelaku kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, belasan pelaku penyelundupan pekerja migran ilegal atau PMI diringkus petugas Polda Riau. 128 orang gagal diberangkatkan ke Malaysia. Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Riau berhasil menyelamatkan 128 orang yang rencananya akan dikirim ke negara Malaysia secara ilegal sebagai menjadi pekerja migran Indonesia atau PMI. Pekerja ini diselamatkan dari pelabuhan tikus di Kota Pekanbaru, Dumai, dan Bengkalis. 14 orang pelaku diamankan dengan berbagai peran, seperti pencari calon PMI hingga berperan sebagai penyalur. Modus para pelaku mengiming-imingi bekerja di negara tetangga dengan gaji besar hingga biaya keberangkatan yang murah. Para pelaku juga menarik biaya keberangkatan kepada korban berkisar 3 juta hingga 10 juta rupiah tergantung daerah asal korban. Pola perekrutan yang dilakukan para pelaku dengan cara mengumpulkan sejumlah orang dan diberangkatkan secara ilegal ke negara tujuan. Uniknya, pelaku dari jaringan ini tidak saling kenal. Mereka berkomunikasi melalui via aplikasi WhatsApp. Tarif yang diterapkan kepada para TKI ilegal ini bervariasi. Ada yang 8 juta, ada sampai 10 juta. Sampai di tempat. Faktanya adalah mereka tidak dibekali dengan paspor, kemudian mereka menggunakan jalur tikus, kemudian menggunakan sarana speedboat atau kapal-kapal yang nelayan, kemudian keluar dari pintu-pintu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Masyarakat diimbau untuk melakukan pengurusan secara resmi ke instansi terkait agar mendapat perlindungan dari negara. Pelaku yang nekat melakukan perekrutan ilegal diancam hukuman pidana hingga 15 tahun penjara. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, personil Satres Narkoba Polrestabes Medan meringkus seorang pengedar 1 ons atau 100 gram narkotika jenis sabu di kawasan Bagan Percut,
Pelaku juga selalu memprovokasi warga untuk melawan petugas. Pria berinisial MRL harus merasakan timah panas polisi usai berupaya menyerang petugas saat penggerebekan narkoba di kawasan Bagan Percut. Pelaku selama ini kerap menghasut warga untuk menyerang polisi yang melakukan penggerebekan. Dari penggerebekan, petugas menyita 1 gumpalan narkotika jenis sabu beratnya mencapai 1 ons atau 100 gram. Usai dilumpuhkan, polisi kemudian membawa pelaku ke Rumah Sakit Bayangkara Medan guna penanganan medis, termasuk mencabut proyektil yang menembus kaki pelaku. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Komisaris Polisi Rafli Yusuf Nugraha bilang pelaku merupakan target operasi pihaknya karena tercatat merupakan pengedar di kawasan Bagan Percut yang merupakan salah satu kawasan rawan narkoba. Pelaku dikenal licin dan juga licik. Dalam kasus ini, kepolisian akan bertindak tegas apalagi yang berani melawan menyerang polisi. Tersangka ini cukup licin, dalam hal ini banyak sekali trik yang dia kelabui kepada tim, sehingga saat di lapangan, tim melakukan tindakan tegas terukur. Karena yang bersangkutan melakukan perlawanan, oleh karena itu tim melakukan tindakan tegas terukur sesuai dengan standar operasional prosedural yang berlaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam penjara lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, sebuah video yang diduga merekam seorang oknum polisi yang bertugas di Polda Sumatera Utara beredar luas menjadi perbincangan masyarakat. Oknum polisi itu terekam menghisap rokok elektrik diduga mengandung narkoba bersama seorang wanita di tempat umum. Ini adalah rekaman video yang beredar luas di media sosial sejak kemarin pagi. Pria dalam video ini merupakan DK, perwira menengah di Polda Sumatera Utara. Dalam rekaman terlihat DK bersama seorang wanita di sebuah tempat terbuka. Yang menjadi perbincangan dalam video terlihat baik wanita maupun pria terekam menghisap vape yang dinarasikan mengandung narkoba. Hal ini lantaran di potongan video lain terdapat video DK yang diduga dalam pengaruh efek penggunaan pot getar. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Ferry Walintukan bilang DK kini dalam penanganan bidang Propam Polda Sumatera Utara dan telah ditempat dalam penempatan khusus atau patsus akibat perbuatannya. Namun Ferry menyebut video tersebut merupakan video lama karena hasil pemeriksaan awal video yang beredar merupakan video yang terjadi pada awal tahun 2025 lalu. Hasil pemeriksaan urin awal DK dinyatakan negatif narkoba. Untuk beberapa waktu yang lalu ada cukup viral ya, untuk ada video daripada seorang laki-laki dengan ada beberapa perempuan, dan itu memang kita harus kami mengatakan bahwa itu memang personil kami dari Polda Sumatera Utara, itu adalah seorang yang berpangkat perwira, dan pada saat ini yang bersangkutan sudah kami proses di Propam Polda Sumatera Utara dan dalam saat ini sedang dipatsus seperti itu. Kini bidang Propam Polda Sumut tengah melakukan pemeriksaan kandungan zat terlarang melalui sampel rambut dan darah. Ferry Irawan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.